Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam narasi para ulama ditarik simpulan bulan suci Ramadan itu sebagai ajmalul madrasati, yakni sebagai sekolah terindah. Mursyid atau guru utama di bulan suci Ramadan ini langsung Allah Jalla Jalaluh. Kata Rasulullah, as-sawmu li wa ana ajji bihi. Kedua, muridnya eksklusif hanya orang-orang beriman. Di Al-Baqarah 183 Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang diundang itu hanya orang-orang beriman. Pertanyaannya, kenapa hanya orang beriman? Sebab hanya orang beriman yang akan merasakan nikmat, lezat, dan indahnya melaksanakan seluruh amaliyah di bulan suci Ramadan. Bagi orang yang tidak beriman, puasa hanya merasa dipaksa. Kemudian waktu belajarnya singkat saja, hanya 1 bulan saja dalam setahun. Kemudian Ramadan sebagai ajmalul madrasati atau sekolah terindah itu ada 3 pelajaran utamanya. Pelajaran pertama, di siang hari orang beriman itu diwajibkan untuk saum atau puasa. Di malam hari dianjurkan untuk qiyamu Ramadan, yakni salat sunat tarawih. Kemudian di penghujung Ramadan diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Ketiga hal tadi, pertama saum, kedua qiyam. Kata Rasulullah, man qoma Ramadana, siapa saja yang sholat tarawih. Di hadis lain, man soma Ramadana, siapa saja yang melaksanakan puasa Ramadan, dua-duanya imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dosa kita akan diampuni. Dan ketika kita menunaikan pelajaran utama yang ketiga, yakni zakat fitrah, maka kotoran pada ruhani kita dan kotoran pada harta kita akan Allah bersihkan. 3 pelajaran tadi punya orientasi membersihkan dosa-dosa kita. Pelajaran tambahannya, di Ramadan sebagai sekolah terindah itu, pada 10 malam terakhir, wa antum aqifuna fil masajid, setiap kita dianjurkan untuk iktikaf di dalam masjid, yakni menghentikan aktivitas fisik kita untuk kemudian menghidupkan aktivitas ruhani kita. Karena Ramadan sebagai syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran, maka pelajaran tambahan yang Allah anjurkan kepada murid eksklusifnya orang beriman di bulan Ramadan ini untuk melakukan interaksi sedekat mungkin dengan Al-Quran. Ibu dan bapak sekalian, Ramadan semakin indah hingga disimpulkan sebagai sekolah terindah ketika Allah memberikan fasilitas utama, fasilitas yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Fasilitas pertama, dalam seluruh bentangan waktu di bulan Ramadan itu disimpulkan para ulama sebagai golden time, yakni waktu emas. Disebut sebagai waktu emas sebab pertama, setiap pinta yang kita sampaikan pada Allah di bulan suci Ramadan, setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah di bulan suci Ramadan, setiap istighfar yang kita ikrarkan kepada Allah di bulan suci Ramadan, itu semuanya akan Allah kabul. Setiap pinta akan diberi, setiap doa akan dijawab, setiap istighfar akan diampuni. Itulah fasilitas pertama yang Allah bentangkan dalam seluruh waktunya di bulan suci Ramadan. Ramadan semakin indah ketika Allah memberikan fasilitas yang kedua, yakni ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kata Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr.
Lailatul Qadar, malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu fasilitas luar biasa yang Allah berikan pada muridnya, yakni orang-orang beriman. Bapak dan Ibu sekalian, orientasi akhir dari Ramadan sebagai ajmalul madrasati itu la'allakum tattaqun, untuk menghantarkan kita menjadi wisudawan, lulusan dari Ramadan sebagai ajmalul madrasati itu sebagai orang-orang bertakwa. Pertanyaannya, kenapa kita harus menjadi orang bertakwa? Setiap kita ingat kata Allah, dianjurkan dalam hidup ini untuk menjadi pemenang, bukan menjadi pecundang. Paling tidak sebanyak 10 kali dalam adzan sehari semalam, 5 kali dalam iqamah total general, 15 kali dalam waktu sehari semalam melalui lisan para muazzin. Allah menyeru kita dengan redaksi hayya 'alal falah. Mari kita semua meraih kebahagiaan. Di mana hakikatnya mari kita semua meraih kemenangan. Hadirin, setiap kita dihajatkan oleh Allah dalam hidup ini untuk jadi pemenang, bukan jadi pecundang. Lalu pertanyaannya, kepada siapakah kemenangan hidup itu akan Allah berikan? Kata Allah, inna lil muttaqina mafaza. Sungguh kemenangan dalam hidup ini hanya akan Allah berikan pada insan-insanan bertakwa. Lalu hadirin, pertanyaan berikutnya, apa yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini agar kita pantas menjadi murid eksklusifnya Allah yang fasilitasnya luar biasa? Tentu saja yang harus kita lakukan, mari di bulan suci Ramadan ini kita jadikan momentum untuk memperkukuh dan memperkokoh jati diri kita sebagai orang-orang beriman. Mari kita tadaburi kata Allah di Quran surah Al-Anfal. Indikasi orang beriman itu pertama, ia hadirkan Allah dalam segenap potensi jasadi dan ruhaninya, sehingga ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Karena itu agendakan di bulan suci Ramadan itu untuk menghadirkan Allah dalam segenap potensi jasadi dan ruhani kita. Dengan apa? Salah satu di antaranya hadirkan Allah dalam doa kita, hadirkan Allah dalam wirid kita, hadirkan Allah dalam munajat kita, hadirkan Allah dalam doa-doa kita. Ketika Allah hadir dalam doa, wirid, munajat dan dzikir kita, maka ketika siapapun menyebut nama Allah, meleleh, bergetar hati kita. Kedua, indikasi orang beriman itu kata Allah adalah mereka yang berinteraksi sedekat mungkin dengan Al-Quran. Hingga ketika dibacakan Al-Quran oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun, zadathum imana, bertambah keimanannya. Jadi orang beriman itu sadar diri banget. Kalau al-imanu yajidu wa yanqusu, iman itu fluktuatif, ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Lalu al-imanu yajidu bi ta'at, iman itu akan naik, bergerak menuju pembaharuan, akan bertambah itu dengan ketaatan. Wa yanqusu bil maksiat, dan iman itu akan terkikis habis dengan kemaksiatan. Menyadari hal itu di antara agenda yang dilakukan oleh orang beriman untuk meningkatkan kualitas keimanannya adalah berinteraksi sedekat mungkin dengan Al-Quran, baik melalui qiraah, membaca Al-Quran apa adanya, melalui tilawah, membaca Al-Quran dengan panduan ilmu dan seninya, dibaca terjemahnya, dikaji tafsirnya, dihafal ayatnya, diaplikasikan perintahnya dalam kehidupan keseharian, maka dengan demikian bergerak iman kita menuju pembaharuan. Ciri ketiga orang beriman, kata Allah, adalah mereka yang maksimal dalam bekerja, maksimal dalam berkarya, maksimal dalam ikhtiar. Kemudian untuk hasil dari kerja, karya, dan ikhtiar maksimalnya, wa ala rabbihim yatawakkalun, ia serahkan dengan tawakal kepada Allah. Kenapa? Sebab orang yang beriman, ia sadar bahwa setiap proses tidak akan pernah membohongi hasil. Keempat, orang beriman itu senantiasa menjaga sholatnya, baik menjaga kuantitasnya, menjaga kualitasnya, dan menjaga kontinuitas sholatnya. Ketika kuantitas sholat dijaga, bukan hanya yang fardu, tapi yang sunnah dijaga, kualitas sholat dijaga, dan kontinuitas sholat dijaga, maka akan terjalin koneksitas ruhani kita dengan Allah.
Bila sampai pada kutub itu kata Allah, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa saja yang terkoneksi hatinya dengan Allah karena terjaga salatnya, maka Allah akan menunjukkan kita pada siratim mustaqim, jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka. Siapa orang yang diberikan nikmat pada mereka? 1. Minan nabiyyin, para nabi. 2. Siddiqin, para ulama. 3. Syuhada, para pahlawan yang mati syahid. 4. Solihin, orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita menjaga kuantitas, kualitas, dan kontinuitas sholat kita, maka hidup kita akan Allah hartakan penuh dengan kenikmatan, senikmat hidup para nabi, para ulama, syuhada, dan sholihin. Yang terakhir, ciri orang beriman, kata Allah, adalah mereka yang simpati dan empati atas penderitaan orang lain, sehingga ketika dia memiliki kelebihan rizkinya ia tabur dan ia tebar. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dengan infak dan sedekahnya. Hadirin, ibu dan bapak yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan, mari kita pantaskan diri dan kita bangun agenda di bulan suci Ramadan ini untuk memperkukuh dan memperkokoh keimanan kita, hingga kita layak di bulan suci Ramadan menjadi murid eksklusifnya Allah yang akan mendapatkan banyak fasilitas dari Allah, lalu di penghujung nanti kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.